Shalom, saudara-saudara yang terkasih. Sebelum kita memulai aktivitas kita dalam satu hari ini, sebaiknya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami akan mendengarkan sebagian daripada firman. Kiranya berfirmanlah, kami akan mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita pada pagi hari yang indah ini tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikian firman Tuhan. Akhir-akhir ini tidak sedikit orang Kristen yang semangatnya mulai goyah. Imannya tidak lagi giat untuk melayani Tuhan. Ibadahnya kendor, berdoa juga kendor, pelayanannya juga berkurang, dan sebagainya. Mungkin karena masalah atau penderitaan yang kita alami. Apalagi di masa pandemik ini, dengan varian baru yang membuat kita sangat ketakutan. Padahal selama kita masih di dunia ini, pasti banyak mengalami masalah. Selama kita di dunia ini, pasti mengalami banyak masalah. Namun, justru ketika kita berada dalam banyak masalah atau penderitaan, seharusnya kita semakin dekat kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Di luar daripada Dia, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kenyataannya, banyak orang yang terlalu cepat bersungut-sungut jika tidak mendapatkan sesuatu sesuai dengan jerih payahnya, tidak sesuai dengan planningnya. Dalam melayani Tuhan pun seperti itu. Makanya banyak di gereja atau di kumpulan-kumpulan kor, hal itu lazim kita temui. Tidak hanya suka, tapi duka pun bisa menjadi bagian hidup dari pelayanan. Kita tidak bisa mengharapkan segala sesuatunya selalu lancar, berjalan sesuai dengan pikiran, sesuai dengan harapan kita. Ada kalanya kita merasa kecewa, kita merasa tidak dihargai, merasa usaha keras atau tenaga atau waktu yang kita berikan seolah-olah berujung sia-sia. Dan hal itu sangat wajar. Itulah warna-warni pelayanan, dan lebih luas lagi itu akan merupakan warna-warni kehidupan. Hal itu sudah dikatakan firman Tuhan dalam hidup ini, yaitu ada kalanya senang, ada kalanya
masa-masa sukar. Ada kalanya kita masa-masa bahagia. Ada kalanya masa-masa sedih, masa-masa puas. Ada kalanya masa-masa kecewa dan sebagainya. Hal itu seperti yang kita tahu tadi di atas, itu adalah sangat wajar. Namun yang penting bagi kita adalah jangan sampai kita goyah, patah semangat, menyerah karena kekecewaan itu. Mengapa? Karena itu kita harus ingat bahwa di hadapan Tuhan, jerih payah yang kita lakukan dengan tulus dalam nama Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tidak akan pernah sia-sia. Untuk itu jangan pernah kecewa. Jangan pernah menyesal. Jangan pernah goyah atau bahkan menyerah seberat apapun masalah. Tetaplah semangat. Ada roh Tuhan yang bekerja pada diri kita. Kita harus mampu menjaga agar roh kita tetap menyala-nyala dan melayani. Firman Tuhan mengatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Janganlah hendak kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roma 12 ayat 11. Mengapa? Karena semangat kita akan selalu diperhatikan dan diperhitungkan oleh Tuhan. Manusia di dunia ini boleh lupa, boleh meremehkan kita. Namun bagi Tuhan selalu ada upah yang Dia sediakan untuk setiap jerih payah yang kita lakukan demi kemuliaannya. Manusia bisa mengecewakan, tapi Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Manusia bisa mengecewakan, tapi Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Ketika dunia melupakan, ingatlah bahwa Tuhan tidak akan pernah lupa pada kita. Lupa apa yang kita kerjakan. Banyak orang lupa akan prinsip kebenaran bahwa segala pekerjaan yang baik yang dibangun dengan dasar yang benar pasti tidak akan percuma, meskipun tantangan atau hambatan mewarnai sekalipun. Hati yang benar atau hati yang tulus harus sungguh-sungguh mendasari apapun yang kita lakukan. Ingat bahwa apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ingat bahwa apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Untuk itu, lakukanlah yang terbaik dan harapkanlah hasil seperti yang Tuhan inginkan, bukan yang kita inginkan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas firman
dengan firman-Mu, Engkau mengingatkan kami supaya kami dengan tulus setia melakukan pekerjaan, karena kami tahu Tuhan, itu tidak akan sia-sia. Jerih payah kami di dunia ini tidak akan sia-sia, sebesar dan seberat apapun persoalan yang kami hadapi. Tuhan Yesus yang baik, untuk itu Tuhan, mampukan dan ajarlah jemaat-Mu ini dalam kehidupannya sehari-hari, supaya setiap saat melakukan yang baik. Dan ingatkan kami Tuhan, ketika kami melakukan yang baik itu semua untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena apa? Dengan demikian Engkau makin dipermuliakan. Dengan demikian kami akan semakin mampu melakukan yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah jemaat-Mu ini, berkati setiap lingkungan mereka, berkati setiap pekerjaan mereka, berkati setiap keluarga mereka. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Selamat tahun baru untuk kita semua. Untuk itu mari kita melakukan aktivitas kita masing-masing. Salam sehat. Horas.